Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan akuisisi metode magnetik yang beranggotakan dengan 11 orang, yaitu ada Anjalila, M. Latif, Alifa, Rishad, Grace, Ilham, Erianti, Joan, Samuel, Aditya, dan Kezia. Adapun outline yang akan kami bawakan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi. Baik, sebelumnya izinkan saya, Aditya Arif, ingin menjelaskan latar belakang dari laporan kami. Jadi, daerah penelitian akuisisi metode magnetik kami kali ini adalah Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera, yang secara geografis terletak pada Kabupaten Lampung Selatan. Kebun Raya sendiri merupakan salah satu daerah dengan struktur geologi kompleks karena dilewati oleh sesar-sesar besar di daerah Sumatera, yaitu adalah sesar Semongko. Oleh karena itu, diperlukan survei magnetik untuk mengetahui kemenerusan dari sesar ini. Survei magnetik dilakukan pada tanggal 3 Desember 2024 hingga 6 Desember 2024. Dan hasil yang kami dapatkan dari survei magnetik ini berupa nilai anomali total magnetic intensitas atau TMI. Untuk menganalisis struktur geologi bawah permukaan pada area penelitian kita kali ini, dilakukanlah pemodelan dua dimensi dengan mengambil penampang pada lintasan tertentu yang didasarkan pada peta anomali total magnetic intensitas. Melalui pemodelan ke depan atau forward modeling, diketahui bahwa wilayah penelitian dipengaruhi oleh keberadaan struktur geologi berupa sesar naik dan sesar turun. Kemudian teori dasar, metode magnetik adalah salah satu teknik dalam geofisika yang sangat sering digunakan dalam eksplorasi geofisika karena bersifat pasif dan bergantung pada kontras magnetik objek terhadap lingkungan sekitarnya. Metode ini mengukur gaya dari dalam bumi, berbeda dengan metode lain seperti seismik yang menggunakan sumber energi buatan. Namun, kelemahan dari metode berbasis gaya alami adalah sulitnya mengendalikan gaya-gaya ini sehingga pemetaan struktur vertikal kurang memuaskan. Metode magnetik memungkinkan penentuan struktur geologi besar di bawah permukaan seperti sesar, lipatan, intrusi batuan, beku, kubah garam, dan reservoir geotermal. Teknik ini berguna untuk studi kedalaman dan struktur permukaan baik pada skala lokal maupun regional dengan mengukur variasi kecil intensitas medan magnetik di permukaan bumi. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan sifat kemagnetan antar batuan di dalam kerak bumi menghasilkan anomali magnetik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, memahami konsep dasar metode magnetik dalam eksplorasi geofisika. Yang kedua, mampu melakukan pengolahan dan koreksi data magnetik. Koreksi magnetik di sini ada dua, koreksi harian dan koreksi IGRF. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan data magnetik untuk memperoleh informasi struktur bawah permukaan. Lokasi penelitian. Di lokasi penelitian didapatkan dua peta. Yang pertama itu peta desain akuisisi yang dilakukan dengan menggunakan pola grid yang berlokasi di Kebun Raya Etera, dan peta geologi regional yang dilakukan pada formasi Lampung dengan formasi QTI. Selanjutnya itu ada diagram alir. Pada diagram alir pertama itu kita membuat peta desain akuisisi, peta TMI, dan peta elevasi. Pada diagram alir kedua kami membuat peta UCDC dengan nilai 111, 333, 444, dan 555. Dan juga membuat analisis spektral untuk pemisahan anomali, regional, dan residual. Pada diagram alir selanjutnya, kami membuat peta enchantment dengan output peta TDR, TDX, CVD, dan theta. Lalu selanjutnya kami membuat 2D forward modeling dengan peta residual dan ada dua pemodelan. Ini merupakan hasil pengolahan kami.
terdapat 3 peta, yaitu peta TNI, peta RTP, dan peta elevasi. Untuk peta TNI sendiri adalah peta hasil anomali medan magnetik. Dan untuk peta RTP merupakan peta hasil asumsi pengukuran yang dilakukan di kutub. Selanjutnya untuk peta elevasi merupakan peta hasil topografi lokasi pengukuran. Dan untuk kedalaman minimal peta TNI adalah 34,3 dan kedalaman maksimal 99,7. Selanjutnya ada peta RTP dengan kedalaman 32,2 dengan kedalaman maksimal 106,9. Selanjutnya ada peta elevasi dengan kedalaman 108,8 dan kedalaman maksimal 125,6. Baiklah, dapat kita lihat pada layar ada hasil pengolahan dari peta regional dengan peta residual. Nah, di mana peta regional dan residual ini dilakukan pada analisis spektral dengan memisahkan menggunakan filter Gaussian. Nah, di sini peta regional merupakan anomali yang dalam dibandingkan dengan peta residual. Nah, peta regional ini memiliki frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan frekuensi dari peta residual. Nah, peta regional ini memiliki panjang yang lebih daripada peta residual. Sorry, gue belum mic. Oke, ulang. Terdapat 4 peta hasil peta enlargement, yaitu peta TDR, SVD, TDX, dan Theta. Peta TDR sendiri merupakan peta yang digunakan untuk memperjelas batas-batas anomali. Dan untuk SVD sendiri merupakan turunan kedua dari TDR, di mana SVD digunakan untuk permudahan hasil interpretasi. Untuk TDX sendiri merupakan peta anomali yang digunakan pada turunan vertikal pada nilai absolut. Untuk peta Theta sendiri merupakan peta yang digunakan untuk mempermudah batas-batas lokasi pengukuran. Baiklah, berikutnya merupakan analisis spektral atau analisis spektrum, yang mana analisis spektrum ini didapatkan dari software Oasis Montage. Analisis spektrum digunakan untuk mengestimasikan nilai lebar window dan kedalaman dari anomali gaya berat. Selain itu, analisis spektrum juga dilakukan agar dapat mengetahui respon dari anomali yang berada di zona regional, residual, dan noise. Selanjutnya ada peta overline dari peta residual yang kami peroleh. Di sini kami memperoleh pada lokasi formasi Lampung dengan peta Tanjung Karang. Selanjutnya dapat kita lihat kami menggunakan dua model, yang dimana penampang invasi model pertama di sini kami mendapat struktur geologi dengan tuf berbatuan pasir pada nilai subtilitasnya itu 0,002. Baru ada tuf berbatuan lempung dengan nilai subtilitasnya itu ada 0,01. Selanjutnya ada tuf berbatuan apung dengan nilai 0,01. Untuk penampang inversi model 2 itu kami memperoleh struktur geologinya itu ada tuf berbatuan pasir dengan nilai 0,01, tuf berbatuan lempung dengan nilai 0,02, dan tuf berbatuan
apung dengan 0,01. Pada penampang inversi model 1, kami memperoleh nilai error sekitar 0,378, dan untuk penampang inversi model 2 kami memperoleh error dengan nilai 1,782. Dari hasil praktikum akuisisi yang telah kami lakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu bahwa perhitungan total magnetic intensity atau TMI melibatkan beberapa langkah seperti pencarian nilai T-ops, perhitungan Hbase dengan faktor pengali, dan perhitungan TVH. Peta TMI digunakan untuk menunjukkan distribusi medan magnet total, sedangkan peta RTP digunakan untuk mengidentifikasi anomali magnetik dan struktur geologi. Anomali regional mencerminkan variasi medan magnetik berskala besar yang menggambarkan struktur geologi regional, sedangkan anomali residual mencerminkan variasi medan magnet berskala kecil yang relevan pada skala lokal. Pemilihan peta anomali terbaik bergantung pada tujuan analisis, konteks pengukuran, dan karakteristik data. Selain itu, forward modeling dilakukan untuk memperkirakan penampang geologi dengan metode trial and error, sehingga menghasilkan model respon magnetik yang sesuai dengan data observasi. Nah, dapat dilihat pada layar, di sini kami menggunakan beberapa referensi pada akuisisi. Baiklah, sebelum mengakhiri presentasi, kami ada pantun untuk presentasi kali ini. Pergi ke pasar membeli rotan. Cakep. Rotan dianyam jadi keranjang. Cakep. Magnetik mengukur medan magnet alam untuk eksplorasi bawah permukaan tanah yang terbentang. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.